Asap pekat membumbung tinggi dari tengah kota Manado. Sejumlah rumah dan satu unit mobil di asrama polisi militer Pakoa hangus dilalap si jago merah. Di momen yang panas itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Manado langsung bergerak cepat. Saksi kata, kali ini bersama dengan Isfara Safitri, kita akan mengulas aksi heroik tim pemadam dan mengungkap fakta di balik insiden yang nyaris membakar habis satu kompleks asrama Pomdam Merdeka Kota Manado. Jadi tidak bisa lagi anggota masuk ke dalam ruangan gedung itu. Nah itu yang tertakutin ada reruntuhan bangunan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isfara Safitri, jurnalis Tribun Manado, pada program Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Nah, kali ini saya ada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, yang akan menjadi narasumber pada Minggu 12 Oktober 2025 adalah Danton 3C, Damkar dan Penyelamatan Kota Manado, Bapak Audi Franky. Selamat siang Pak Audi. Selamat siang Bu. Gimana Pak kabarnya? Luar biasa. Nah, Pak boleh diceritakan mungkin Bapak sudah berapa lama nih jadi petugas Damkar di Ya, Manado? kalau kita masuk di Dinas Pemadam itu tahun 2002. Jadi sudah 23 tahun ya. 23 tahun. Nah, Pak, kalau menurut Bapak kejadian yang paling heboh itu selama Bapak berkarir nih itu di mana? Apakah yang baru-baru ini juga termasuk, Pak? Jadi yang pengalaman saya selama di Dinas Pemadam Kebakaran itu bentuk kejadian kebakaran yang di Innovista itu yang di Oke. Yamas itu. Karena dia menelan banyak sekali korban. Oke. Waktu itu ada berapa korban, Pak, kira-kira? Oh, tidak salah itu ada 11 itu. Nah, Pak kan baru-baru ini ya sekitaran Kamis pekan lalu itu kan tanggal 9 ya. Itu kan ada 2 kejadian nih Pak dalam satu hari. Nah, itu waktu yang di Pakoa itu kalau boleh tahu jam berapa itu Pak? Petugas Damkar menerima informasi, kemudian berapa personilnya? Jadi untuk laporan pertama itu yang ada di Kecamatan Mapanget itu, yang di Holland Village itu jam 11 lebih itu, 11 lebih. Tinggal selang 25 menit itu masuk laporan kedua untuk yang di Pakoa itu, di Kecamatan Wanea. Yang laporan kedua itu kebakaran. Berarti belum sempat istirahat ya Pak dari Mapanget langsung ke sana. Jadi posisi kita dari Kecamatan Mapanget langsung backup lagi untuk Kecamatan Wanea untuk kejadian di asrama POM itu di Wanea. Nah Pak, apa yang pertama kali terpikirkan ketika tiba di lokasi yang di Pakoa itu? Kan ada 11 rumah ya, tapi kan mungkin ada cerita yang berbeda gitu. Jadi karena itu sudah menjadi tugas dan tupoksi kami sebagai Dinas Pemadam, tapi kami tidak lari lagi dari prosedurnya untuk mengantisipasi untuk kebakaran besar maupun kecil. Jadi sampai di lokasi apa yang kita buat itu sudah tidak bisa apalagi dipungkiri bahwa itu sudah tahu semua apa yang harus kita kerjakan. Nah itu kan saat tiba itu kan biasanya petugas udah ada semacam feeling ya atau pengetahuan gitu gimana di mana kira-kira api yang harus dipadamkan terlebih dahulu itu seperti apa Pak? Jadi untuk teknik pemadaman yang seperti terjadi di Kecamatan Wanea itu, jadi di situ kita melihat tempat mana yang akan menjalar lagi ke tempat berikutnya. Jadi situ yang kita putuskan pertama. Dan sebagai informasi untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, kita sudah ada 7 pos. Jadi selain dari pos Kotis ini, kita ada di pos Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea,
Kecamatan Sario, dan Kecamatan Paldua. Oke. Jadi kita sudah bagi-bagi pos. Jadi ketika masuk telepon dari Poskotis untuk laporan kebakaran, kita misalnya laporan di Kecamatan Paldua. Jadi yang mengarah lebih dulu ke lokasi itu adalah kendaraan dari Kecamatan Paldua. Oke. Kalau ini Pak, terkait akses nih Pak ke lokasi termasuk yang di Pakoa dan ke tempat lain mungkin, itu kalau di Manado sulit nggak sih Pak untuk masuk? Kalau di lokasi Kota Manado ini ada beberapa titik yang lokasi jalannya itu sempit. Apalagi kalau ada sudah masyarakat sudah parkir kendaraan di pinggir jalan. Mungkin kendaraan kita yang tipe-tipe kayak nomor 13 ini dan 17 tidak bisa lewat. Jadi dengan cara bagaimana kita mensosialisasikan untuk respon time-nya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado ini untuk lebih cepat aksesnya sampai ke lokasi. Dengan jalan kita merekrut relawan yang ada di tiap-tiap kecamatan, kelurahan. Kita buat satu pelatihan di sini. Dan yang kasih pelatihan itu dari kita sendiri. Namanya itu Red Cup. Jadi itu sudah jalan sudah sekitar 3-4 tahun belakangan ini. Nah Pak, kalau posisinya kayak gitu nih, misalnya di gang terus banyak kendaraan, nah itu apakah Damkar juga akan meminta masyarakat untuk memindahkan kendaraan atau seperti apa? Ya. Jadi sebelum kita ke lokasi itu kan di situ ada relawan kebakaran yang sudah kita latih. Jadi untuk meminimalisirnya itu mereka sudah menghubungi kami dan kami langsung merespon untuk laporan itu dan mengamankan untuk mensterilisasikan jalan di seputaran lokasi kebakaran. Jadi itu tugas dari relawan kebakaran dan pemerintah setempat. Iya. Nah, kalau yang di Pakoa itu biasa kemarin berapa lama Pak api akhirnya bisa dipadamkan? Jadi respon time kita dari pos Wania itu hanya 5 menit mungkin respon time-nya. Cuma dalam pelaksanaan pemadaman itu kita hampir 1 jam lebih untuk melaksanakan pendinginan pemadaman. Itu faktor yang mempengaruhi apa Pak kalau itu? Yang pertama itu jenis bangunan yang kita kerjakan waktu pemadaman itu sudah lapuk. Jadi tidak bisa lagi anggota masuk ke dalam ruangan gedung itu. Karena itu yang tertakut mungkin ada reruntuhan bangunan. Karena dikena air saja, semprotan air bangunannya sudah runtuh. Mungkin karena bangunannya itu sudah dimakan waktu usia bagaimana itu. Jadi untuk termasuk kendala juga ya waktu sampai di lokasi di Kecamatan Wania itu di Pakoa itu, karena pas kendaraan dari pos Malalayang juga, dari bantuan kita dari pos Malalayang tidak langsung melaksanakan penyiraman tetapi mengevakuasi kendaraan. Itu ada di video itu nanti yang divideokan oleh masyarakat. Mengeluarkan ada 2 unit motor, ada 2 kebakaran. Kalau cerita Bapak nih, kenapa dulu pengen jadi damkar Pak? Damkar ini bukan cita-cita sebenarnya tapi panggilan jiwa. Karena basicnya kita suka menolong orang. Kebetulan saya diterima kerja di sini ya. Buat apa ya? Kita tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Semangat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Nah, ada pengalaman unik enggak Pak selama bertugas di damkar? Ada. Kebetulan kita kan baru nomenklatur baru untuk Dinas Pemadam dan Penyelamatan ini. Jadi yang riskan sebenarnya itu waktu kita ada bantuan untuk menyampaikan ulang tahun kepada seseorang. Mungkin itu pernah Pak? Iya. Itu sebenarnya lelucon yang apa ya, tapi ya sebagai pemadam kebakaran coba kita bantu. Jadi dia suka merayakan ulang tahun dengan anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kita bawa kue ulang tahun langsung serahkan, no? Boleh. Nah Pak, kalau boleh nggak dijelaskan gimana sih Pak caranya meminta pertolongan nih kepada damkar? Mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu. Itu
alurnya seperti apa? Jadi untuk masyarakat yang di lokasinya atau di tempat tinggalnya ada kendala misalnya kebakaran atau korsleting, jangan lupa untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado ada call center juga ya, 112. Karena 112 itu mereka langsung menginformasikan kepada kita untuk laporan kebakaran maupun evakuasi seperti hewan yang sudah meresahkan masyarakat, masuk di rumah masyarakat seperti ular, evakuasi kucing. Dan untuk line telepon di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado di 0431 86 4444. Oke. Nah, terakhir nih Pak, apa nih Pak pesan-pesan untuk masyarakat khususnya terkait kebakaran ya, karena kan di Manado ini cukup banyak kasusnya. Jadi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Manado dan sekitarnya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita ingini mengenai masalah kebakaran. Yang pertama, sebelum kita keluar dari rumah, kita harus mengecek gas, kompor. Lebih bagus kalau kita keluar, regulatornya kita cabut. Kedua, listriknya kita matiin. Nah, itu yang untuk apa itu ya, sekring kita matikan, kita off-kan. Supaya di saat kita keluar kita was-was lagi, misalnya kita mungkin keburu kita keluar, serikannya kita tidak cabut, nah itu semua pemicu kebakaran. Itu. Terima kasih banyak Pak Odi untuk kesempatannya. Sekian Tribuners dari kami. Semoga tayangan kali ini, program kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di program Saksi Kata selanjutnya. Selamat siang. Pak Jawas. Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama dengan kami Tribun Manado. Dan Tribuners, saat ini kami berada di Pakoa, Kelurahan Pakoa, Kecamatan Manea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, di lokasi kebakaran di asrama Pomdam, di mana tadi siang itu terjadi kebakaran hebat di sini. Satu blok perumahan itu yang terdiri 11 unit rumah kediaman prajurit itu terbakar, dan memang ini kita lihat semuanya terbakar. Dan dari informasi yang kami peroleh bahwa mereka yang tinggal di sini hanya bisa sempat bahwa tidak bisa menyelamatkan banyak barang karena posisi tadi siang itu sebagian besar itu beraktivitas, bekerja di luar rumah, dan tidak banyak yang berada di tempat. Bahkan ini satu unit mobil tidak sempat diselamatkan. Ini kalau diperhatikan ada mobil Agia, mungkin mobil LCGC, dan ada juga ternyata satu unit motor tidak bisa diselamatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.